semua. Hai, welcome back again. Masih ingat kan sama saya yang biasa kasih materi tentang hukum internasional? Kali ini saya membahas tentang ekstradisi. Kalian simak ya. Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan kepada negara lain atas permintaannya. Seseorang yang diduga terlibat tindak kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman oleh sesuatu pengadilan dari suatu negara karena melakukan kejahatan lainnya. Dalam Undang-Undang tentang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979, ekstradisi diartikan sebagai penyerahan oleh sesuatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan mempidananya. Istilah ekstradisi juga diartikan sebagai proses di mana menurut perjanjian atau dasar timbal balik atau dalam istilahnya reciprocity, satu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya. Seorang yang dituduh melakukan atau yang terlibat tindak kejahatan yang melanggar hukum negara peminta. Sampai sini kalian bisa ikuti kan? Oke. Aturan ekstradisi sudah dianggap sebagai aturan hukum kebiasaan internasional. Asas-asasnya meliputi yang pertama kejahatan ganda, kemudian yang kedua asas kekhususan, yang ketiga asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, yang keempat asas nebis in idem, dan yang kelima adalah asas resiprositas. Kejahatan-kejahatan yang tidak bisa diekstradisikan antara lain adalah kejahatan politik, kejahatan militer, dan kejahatan ekonomi dan fiskal. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya tentang definisi ekstradisi, apakah Joko Chandra termasuk kategori dalam definisi tersebut? Tentu tidak, karena Joko sudah menjalani hukuman dan divonis, walaupun kenyataannya dia melarikan diri dan menjadi buronan. Penangkapannya di Malaysia memang tidak lepas dari kerjasama polisi Malaysia, karena kita tidak mungkin menangkap di rumah orang lain tanpa ada pemberitahuan dan izin dari pihak Malaysia. Ini hampir sama dengan kasus Nazarudin yang ditangkap di Kolombia dan dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Jadi kesimpulannya adalah kasus Joko Chandra bukan termasuk ekstradisi, melainkan kasus deportasi sama halnya dengan kasus Nazarudin. Perlu kalian tahu dulu, Indonesia sudah membuat perjanjian ekstradisi dengan negara-negara antara lain Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, Korea, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Cina, Emirat Arab, dan Iran. Tentunya jika memiliki perjanjian ekstradisi lebih mudah dalam pelaksanaannya, karena dalam perjanjian tersebut tercantum kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan dan sudah merupakan asas kejahatan ganda. Maksudnya kejahatan A juga termasuk suatu kejahatan di negara tersebut.
Jika tidak ada perjanjian ekstradisi, dapat diupayakan melalui KTT atau pembicaraan tingkat tinggi antar kepala negara. Bisa juga dilihat berdasarkan asas resiprositas. Jika suatu negara mau menyerahkan warga negara asing yang melarikan diri ke wilayah negaranya, setuju untuk menyerahkan, begitu juga sebaliknya. Namun perlu digarisbawahi, kejahatan tersebut bukan termasuk kejahatan yang tidak bisa diekstradisikan. Kalian sudah tahu ya, kejahatan yang tidak bisa diekstradisikan antara lain kejahatan politik dan kejahatan militer. Saya pikir cukup untuk bahasan kita kali ini ya. Wassalamualaikum semua, terima kasih.